Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, baik dalam berislamnya, maka dibimbing ia untuk mempelajari, memahami agamanya. Maryam itu dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya, tempat khusus ibadah. Keutamaan mihrab itu cepat mengabulkan doa dan cepat mendatangkan rizki. Jadi kalau ingin rizkinya dipercepat oleh Allah, doanya cepat dikabul, bikin mihrab. Tidak harus di masjid. Misalnya di rumah, tidak harus satu ruangan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ya sehamparan sejadah. Tapi khususkan untuk ibadah. Jadi jangan dicampuri di luar ibadah. Ya, termasuk urusan-urusan duniawi yang pakai handphone apa semua itu di luar mihrab. Mihrab itu hanya untuk salat, baca Quran, zikir, itu aja. Itu kalau bisa digunakan demikian, cepat mengabulkan doa. Nah, singkatnya Maryam punya mihrab diisi dengan ibadah yang sempurna dengan ukuran Maryam. Maka yang terjadi apa? Semua rizkinya Allah mudahkan. Pamannya Nabi Zakaria setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, baik makanan ataupun yang lainnya, sudah ada, ya kan? Sampai setiap kali kejadian begitu, ingin dikonfirmasi, pamannya tahu pasti Allah berikan, pamannya Nabi kok, tapi ingin mengonfirmasi di lisan Maryam untuk menunjukkan kesuksesan Maryam dalam beribadah. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Ditanya apa jawabannya? Ini semua dari Allah. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Allah, berarti berhasil pendidikannya. Anak kalau ditanya misalnya kan, dari mana adik ini? Allah yang berikan. Berarti dia menunjukkan ada kesan pembelajaran yang kuat. Baik ya. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Ujungnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Paman, seperti kita tahu, Allah itu akan memberikan rezeki pada hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Tanpa adanya batasan. Apa fikih man yang dimaksudkan di situ? Di Quran itu kalau sudah ada man, sepanjang tidak ditaksis berarti maknanya umum. Gitu ya? Maka kalau ada kata man yang sifatnya umum, maksudnya adalah jadilah bagian dari orang itu. Bukan kita menghukumi orang lain yang masuk dalam wilayah itu. Bukan demikian cara membacanya. Jadi bagian dari itu. Tahu dari mana? Perhatikan Nabi Zakaria. Ketika Maryam menjawab Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batasan, maka Nabi Zakaria langsung melihat dirinya membandingkan dengan Maryam. Apa yang saya punya, apa yang Maryam punya. Apa yang Maryam punya, apa yang saya belum punya. Ternyata salah satunya mihrab. Melihat di situ ada mihrabnya Maryam. Maka apa yang dilakukan oleh Zakaria alaihissalam? Beliau berdoa di mihrabnya Maryam, salat di situ. Minta kepada Allah, minta diberikan keturunan. Sebelumnya sudah minta, banyak minta kepada Allah, belum terkabul. Tapi ketika meminta di tempatnya Maryam, di mihrabnya itu, yang sebelumnya Nabi Zakaria tidak punya apa yang dipunyai Maryam, maka masuklah ke wilayah itu, salat tadi mihrab itu. Begitu masuk ke dalam golongan yang Allah sukai itu, langsung dikabul doanya. Jadi kalau tadi dikatakan may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka akan ada dorongan pada dirinya untuk belajar agama. Maka masuklah pada golongan itu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Motivasi diri untuk belajar agama. Cari motivasi terbaiknya, minimal menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Memahami bahwa dalam kehidupan tidak selamanya hidup, pasti akan kembali, pasti akan pulang. Kemudian dilihat orang-orang yang sukses setelah mempelajari agama, bukan cuma untuk akhiratnya, dunianya juga sukses.